Shalom semua, sebelum mulai renungan pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih dan pengampunan-Mu yang berlimpah. Kami berdoa agar Engkau memberkati waktu renungan ini dan memimpin kami untuk dapat memahami dan mempraktikkan ajaran tentang rendah hati. Bantu kami untuk selalu mengutamakan kepentingan orang lain dan hidup dalam kasih seperti Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, jadi judul renungan pada pagi hari ini adalah rendah hati. Dan kitab yang kita ambil hari ini adalah Filipi 2 ayat 3-4 yang berbunyikan, janganlah ada yang melakukan sesuatu dengan sikap bermegah-megah atau dengan kesombongan, tetapi hendaklah setiap orang memandang orang lain sebagai lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi setiap orang juga memperhatikan kepentingan orang lain. Lalu lanjut di Matius 20 ayat yang ke-28 yang berbunyikan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ada kisah seorang pria bernama David selalu merasa bahwa kehidupannya tidak sempurna. Ia sering merasa iri dengan keberhasilan dan kebahagiaan orang lain. Namun, suatu hari ia bertemu dengan seorang wanita tua yang penuh kasih. Wanita itu mengajarkan padanya arti dari Filipi 2 ayat 3-4, bahwa dengan rendah hati, kita dapat menganggap kepentingan orang lain lebih utama daripada diri sendiri. David belajar untuk mengubah sikapnya. Ia mulai memperhatikan kebutuhan orang lain di sekitarnya dan memberikan perhatian lebih. Dengan rendah hati, ia menjadi lebih bersyukur dan mampu memberikan kasih dan pengertian kepada orang lain. Kisah ini mengajarkan kita bahwa sikap rendah hati bukanlah tentang merasa rendah, tetapi tentang menghargai dan menghormati nilai orang lain. Dengan rendah hati, kita dapat belajar banyak tentang kasih dan pengampunan, serta menjalani hidup yang lebih berarti dan penuh dengan damai. Oke, rendah hati adalah salah satu nilai utama dalam ajaran Kristen yang mengajarkan kita untuk tidak memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Ini adalah panggilan untuk mengubah fokus dari diri sendiri menjadi orang lain, menghargai dan menghormati mereka tanpa memandang rendah atau merendahkan diri sendiri. Sikap rendah hati bukanlah tentang merasa rendah diri atau kehilangan harga diri, tetapi tentang memiliki sikap yang tulus dan menghargai nilai orang lain. Jadi di dalam Filipi 2 ayat 3-4 yang kita baca tadi, kita dipanggil untuk tidak melakukan sesuatu demi kepentingan sendiri atau kesombongan, tetapi dengan rendah hati menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Ini adalah panggilan untuk melepaskan egoisme dan kesombongan yang ada di diri kita dan menggantinya dengan sikap yang menghargai dan menghormati orang lain. Ketika kita mempraktikkan rendah hati, kita belajar lebih banyak tentang kasih dan pengampunan, dan kita menjadi lebih mirip dengan Kristus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi juga untuk melayani. Dengan rendah hati, kita dapat membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain karena kita menjadi lebih peka terhadap kebutuhan dan perasaan mereka. Ini juga membantu menciptakan lingkungan yang penuh kasih dan saling pengertian, di mana setiap orang merasa dihargai dan diperhatikan. Rendah hati juga membantu kita mendapatkan kedamaian dalam diri kita sendiri, karena kita tidak terjebak dalam egoisme dan persaingan yang tidak sehat. Sebaliknya pun, kita dapat hidup dalam harmoni dengan diri sendiri dan orang lain, menciptakan lingkungan yang penuh dengan sukacita dan juga berkat. Jadi, mari kita terus berusaha untuk memiliki sikap rendah hati, mengutamakan kepentingan orang lain, dan hidup dalam kasih dan pelayanan, sehingga kita dapat menjadi saksi Kristus yang sejati di dunia ini. Jadi, sekian dari renungan pada pagi hari ini. Kiranya ada salah kata, mohon maaf. Dan sebelum
kita menyelesaikan renungan hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur atas waktu yang telah kami habiskan bersama dalam renungan ini. Kami memohon agar Engkau terus menguatkan dan membimbing kami dalam hidup yang rendah hati. Semoga ajaran tentang kasih dan pengampunan senantiasa terpatri dalam hati dan pikiran kami sehari-hari. Terimalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.